Pengadilan Pidana tahun 2020 PN Tanjung Selor. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Tanjung Selor membacakan surat permohonan penyidik nomor B93/8/2020 Reskrim tanggal 25 Agustus 2020 tentang persetujuan penyitaan terhadap 1 unit ekskavator merek Caterpillar tipe 320D warna kuning yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara saksi. Nama lengkap Hendrik Hitibiu yang kemarin kami sudah gelarkan, sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Tempat tanggal lahir Long Nawang 72 tahun 2 Agustus 1948. Jenis kelamin laki-laki, bangsa Daya Indonesia. Tempat tinggal Jalan Dermaga RT 003 Kelurahan Mara 1 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan. Agama Islam, pekerjaan petani. Polres Bulungan nomor LP 44 Romawi 8 nomor 2020 Kaltara Res Bulungan tanggal 3 Agustus 2020 telah tapi bukan dia ini. Menimbang bahwa setelah mempelajari uraian singkat kejadian perkara dalam berita acara penyitaan nomor tanggal 11 Agustus 2020, maka penyataan tersebut cukup alasan untuk disetujui. Jadi penetapan ini disetujui oleh PN Negeri Tanjung Selor. Demikian. Izin kami salah iya disukat nangkap ya tahun ini salah tangkap nih dari pelirik Islam nggak tahu lah bok salah sebut perampasan alat berat di Desa Mara 1 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan. Dasar kami laporan polisi nomor 44 Romawi 8 2020 Kaltara Polres Bulungan tanggal 03 Agustus 2020. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 227 Romawi 8 2020 Reskrim tanggal 3 Agustus 2020. Perkap nomor 6 tahun 2019 SPDP nomor B75 Romawi 8 2020. Pasal yang dipersangkakan pasal 368 ayat 1 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan 5 tahun. Dari Reskrim Polres Bulungan, langkah-langkah yang telah dilakukan yang pertama, memeriksa 12 saksi dan 1 ahli pidana. Barang bukti 1 unit ekskavator yang hari ini kami akan amankan, dan yang kedua 2 unit ekskavator yang masih di mes PT ISP. Jadi itu kami akan amankan juga. Demikian. Sudah Pak tahu ditelannya. 2 unit hilang. Pembahasan unsur dan pemenuhan alat bukti. Pasal 368 ayat 1 KUHP, barang siapa dari keterangan saksi-saksi bahwa
membenarkan dalam dugaan tindak pidana perampasan tersebut diketahui bahwa saudara Hendrik Hitiviu yang melakukan perampasan dikarenakan menyampaikan langsung saat mengambil alat tersebut. Dikuatkan dengan keterangan dari Romeo Bit, Victor Namba, Masyarakat Marsatu berjumpit. Dayak makan kenyang. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu Saudara, saya sedikit menyampaikan walaupun ini panas, saya mohon hati kita tetap tenang. Bina masyarakat lah. Itu sudah nak masuk. Aparat, mohon maaf, Kapolres langsung saja. Dikeluarkan aja dari kampung. Disampaikan dari pihak aparat Bapak Ibu, saya juga sudah jelaskan di balai dan juga Bayan anak mau dia. Bukan ada omong. ini yang jelas ini sudah proses hukum. Ilung linga dorak dia. Kemudian Ilung linga dorak dia. dari aparat sudah melihat, mendengar dari sebelah, dari pihak sebelah itu pihak Linga perusahaan. dorak dia, Mbak. Nah, kenapa saya bilang begini? Bikin supaya berimbang sesuai dengan hasil tinjauan kita di lapangan. Bikin laporan balik supaya itu bisa berimbang. Jadi dari pihak aparat juga bisa mendengar dan melihat data-data kita. Data ini juga sudah kita sampaikan ke pemerintah daerah. Dan itu nanti secara hukumlah yang menentukan siapa menang, siapa salah dan siapa benar. Ini dari pihak keamanan sudah menjelaskan bahwa itu dari pihak sebelah. Ya. Nah, saat ini saya minta dari masyarakat Marsatu buat laporan balik. Walaupun alat ini saya minta dengan hormat juga alat ini sebagai bukti. Ya. Ini proses hukumnya diamankan di Polres. Kemudian alat ini nanti juga sebagai bukti Bapak Ibu mengatakan bahwa itu ada penyerobotan alat. Dan ini juga salah satu laporan Bapak ini, alat ini juga salah satu alat bukti. Walaupun alat ini sudah ada di sana itu demi amannya. Karena seperti apa yang Kapolres sampaikan tadi itu tidak elok kalau alat ini di Desa Marsatu. Hanya saran saya Bapak Ibu Saudara, mohon pada hari ini kalau alat ini mau diamankan, saya minta dengan hormat secara karena ini sudah proses hukum, kita lepaskan alat ini dengan baik, tetapi kita buat laporan balik karena sesuai dengan hasil tinjauan saya dengan mata kepala saya sendiri sudah lihat hasil surat dari 31 hektar itu bahwa surat itu bukan masuk di Dekau. Surat itu masuk di hutan. Itu rekayasa. Tetapi nanti yang menentukan ada proses hukumnya, ada nanti yang menentukan, tapi bukan di sini kita harus berdebat. Itu harapan kami Bapak Ibu Saudara sekalian, masyarakat Desa Marsatu, mohon dengan hormat kita ikhlaskan alat ini karena ini bukan perusahaan yang ambil, tapi ini dari pihak aparat atau penegak hukum yang ambil dan mengamankan alat ini. Jadi sekali lagi bukan pada saat ini kita berdebat lagi untuk masalah ini, tetapi kita percayakan di proses hukum untuk menentukan siapa benar siapa salah. Nanti pihak hukum yang menentukan ini Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi walaupun panas dengan matahari ini, tetapi saya minta hati kita dingin supaya masalah ini bisa selesai dengan baik. Mungkin itu sedikit penyampaian kami kepada masyarakat Marsatu. Sebagai himbauan kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena mereka yang datang ini juga mereka melaksanakan tugas untuk keadilan hukum, Bapak Ibu. Yang jelas, mereka ini hanya menjalankan tugas, bukan membela siapa-siapa. Tetapi alat ini mungkin karena ini proses hukum, sekali lagi mereka mengamankan alat ini di Polres ya, Pak Kapolres. Ya, mungkin itu sedikit penyampaian. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Itu keterbatasan kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, saya baca laporan kami secara kronologis mulai dari awal biar kita tahu secara bersama. Keamanan yang kami hormati dan sangat kami banggakan adalah keamanan Republik Indonesia, termasuk Desa Marsatu sebagai wilayah. Tetapi
biar kami sampaikan ini biar secara keseluruhan aparat yang hadir pada kesempatan ini dapat memahami semua juga dari Desa Marasatu. Saya langsung lampiran satu berkas perihal surat pengaduan penyerbotan lahan masyarakat Desa Marasatu kepada yang terhormat Kapolres Kabupaten Bulungan di tempat. Dengan hormat, sehubungan dengan rentetan permasalahan masyarakat Desa Marasatu dengan PT Inti Selaras Perkasa yang hingga saat ini masih terus melakukan kegiatan atau aktivitas di dalam masyarakat Desa Marasatu, maka perlu kami sampaikan sekaligus melaporkan kepada Bapak Kapolres sebagai berikut. Pertama, berdasarkan tahapan dan kesepakatan yang telah dilakukan melalui masyarakat antara dengan cara kekeluargaan, namun memenuhi jalan buntu oleh karena pihak perusahaan tidak pernah hadir di dalam setiap pertemuan. Yang kedua, setelah beberapa kali tahapan pertemuan dilalui dan tidak juga menemui jalan keluar. Kemudian masyarakat adat Desa Marasatu melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulungan guna mendengarkan pendapat serta memfasilitasi permasalahan antara masyarakat adat Desa Marasatu dengan PT Inti Selaras Perkasa atau di sini dalam kurung INSP tutup kurung. 3. Pada saat pertemuan dilaksanakan di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Bulungan, hampir menemukan jalan keluar setelah pihak perusahaan bersedia mengganti kerugian masyarakat adat Desa Marasatu dan diberi waktu tempo selama 2 hari untuk direalisasikan. Setelah pada saat direalisasikan setelah pada saat hari yang sudah ditentukan atau dijanjikan tiba-tiba, namun secara sepihak perusahaan kembali membatalkan janji yang sudah disepakati. 4. Kembali masyarakat Desa Marasatu menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulungan dicarikan solusinya setelah diadakan rapat anggota yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulungan dalam kurung Bapak Kilet Bilung AMD tutup kurung, maka disepakati untuk meninjau ke lokasi lahan yang bermasalah atau disengketakan dan disetujui oleh kedua belah pihak. 5. Setelah dilakukannya peninjauan lokasi yang dihadiri oleh ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulungan, Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan, Badan Pertanian Kabupaten Bulungan, Babinsa Kecamatan Tanjung Palas Barat, segenap masyarakat adat Desa Marasatu, maka disimpulkan sebagai berikut. A. Lahan yang disengketakan ternyata tidak sesuai dengan bukti pembelian dalam surat menyurat tutup kurung yang dikuasai oleh pihak perusahaan PT Inti Selaras Perkasa. Terlampir dalam kurung keterangan terlampir ada di belakang ini. A. Lahan yang disengketakan ternyata tidak sesuai dengan bukti pembelian surat menyurat yang dikuasai oleh pihak perusahaan PT Inti Selaras Perkasa. B. Lahan yang menjadi objek permasalahan berdasarkan segel seluas 31,6 hektar. Secara keseluruhan adalah hutan rimba dengan rincian 1,8 hektar atau dengan kata lain jekau. Sedangkan 16 hektar adalah hutan rimba milik masyarakat adat Desa Marasatu.
6. Berdasarkan hasil tinjauan lokasi tersebut di atas, maka masyarakat adat Desa Marasatu merasa perlu untuk dijaga dan dilestarikan dan kelangsungan hidup hutan adatnya. Untuk itu, kami perlu bantuan dari pihak keamanan, kepolisian, Kapolres Kabupaten Bulungan dalam hal ini melindungi, mengayomi kami masyarakat adat Desa Marasatu dari kepentingan sepihak PT Inti Selaras Perkasa. Keterangan semua data dan tanggapan tahapan-tahapan kronologisnya tuntutan ada pada lampiran ini. Kedua, oleh sebab itu masyarakat Desa Marasatu mengadakan pembersihan di lokasi tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diketahui sebagaimana bahan laporan. Terima kasih. Marasatu 19 Oktober 20, Sekretaris Hendrik Hitupiu, Ketua Adat Desa Marasatu, Pebaya Ajang, tanda tangan dan cap tembusan. Pertama, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Bulungan. 2. DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor. 3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor. 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor. 5. Badan Pertanahan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor. 6. Babinsa Kecamatan Tanjung Palas Barat di Longbelua. 7. Kapolsek Tanjung Palas Barat di Longbelua. Arsip. Demikian laporan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semua arsip secara kronologis ada di belakang ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon pihak keamanan dapat mempertimbangkan ini. Dan kemudian lahan yang telah disengketakan ini, setelah kami meninjau kembali, karena sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulungan, mantan Ketua Adat Desa Marasatu sudah mencabut tanda tangan yang sudah pembebasan lahan ini tadi. Kemudian mantan BPD Desa Marasatu juga sudah cabut tanda tangannya supaya dapat diketahui. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk surat hari ini juga kami terima. Namun apa yang sudah disampaikan Ketua DPRD tadi, kami hadir karena dalam rangka proses hukum. Kiranya untuk alat berat ini bisa kami amankan di Polres. Kami sekali lagi, kami netral karena kami aparat, ya, penegak hukum. Ya, kami tidak memihak siapapun. Tadi Bapak sampaikan tadi, kita semuanya Pak sesuai amanat undang-undang, ya, melindungi segenap tumpah darah, ya, segenap tumpah darah Indonesia ini khususnya. Oleh karena itu, ya, kami mohon sekiranya kami bisa mengamankan alat berat, ya, nanti bapak-bapak bisa dikawal. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Ketua, laporan Pak, pasti akan kami terima, ya, silakan Bapak kawal, ya, karena kita juga transparan, ya, sesuai nanti pembuktian yang ada atas nama undang-undang, ya, pros justisia demi keadilan. Jadi sekali lagi Pak, kami mohon kiranya untuk alat ini kami bawa untuk kita amankan, ya. Kemudian nanti langkah-langkah, ya, memang terus tahap-tahap ini terus Pak, ya, ya, apanya, ya, nanti semua karena ini yang ada Yang di darat dulu. ya, Yang di darat dulu. ya. Ala yang di darat baru di sini. Oh, gini Pak. Jadi kami kan sudah datang ke sini, yang ada di sini dulu Pak. Ya, karena kami tidak mau nanti 2 kali juga. Iya, sama. Nanti dulu. Kita udah datang ke sini, Pak Ketua ini, wakil rakyat loh. Ya, sudah menyampaikan dengan hormat Pak. Ya, itu Pak. Ya. Ya, oke Pak. Jadi kami akan bawa.
Ya, Pak Satreskrim ya. Alat 2, ya. Ini nanti 1, yang 2 nanti diambil. Ambil itu Ya, dulu. itu. Ambil Ya, di hari atas ini, dulu. boleh. Hari Hari ini. ini. Nah, sama-sama Ya. ke sana. Ambil dulu yang di darat. Nah, makanya Pak, kita, ya. Oleh karena itu kami sekali lagi, ya. Ya. Nah, makanya Pak, gini Pak. Ya, klarifikasi. Ya, administrasi penyidikan Pak, panggilan ini, ya, untuk dikonfirmasi juga Pak. Ya, nanti kan kita juga keterangan saksi juga. Ya, kita konfrontir. Ya syukur-syukur kalau ditangani polisi ini, kalau dari kedua belah pihak ini bisa untuk ya kesepakatan tidak usah proses hukum bisa, ya. Tapi kami sekali lagi melaksanakan tugas, ya. Oleh karena itu Pak Ketua, surat panggilan itu ya dipenuhi dong. Kan bapak-bapak semuanya tahu hukum. Lebih aman di sini. Ya, jadi Pak, untuk foto dan sebagainya itu kan kita memastikan, ya kan memastikan. Kita tidak ada culik, kita datang ke sini kok Pak. Kalau kita silent datang sendiri, ya. Kita semua Pak, kita semua, ya, tidak hanya bapak semua ini. Nasa dengkang gok kau jok. Ya, oke Pak. Nah, oke gini Pak, kami menghargai semua, ya, hukum ada, ya. Tapi sekali lagi kami juga kepentingan tugas. Tugas kami atas dasar undang-undang Pak, panglima tertinggi itu hukum, ya. Jadi tolonglah Pak, sini kan sudah ada kesepakatan Pak Ketua ada ini. Masa Bapak datang lagi, lagi Pak, ya. Kami juga nanti perintah pimpinan juga atas nama undang-undang Pak, ya kan? Ya kiranya lah, mohon maaf ini Pak Noh ya Pak, ya tolong Pak, ya ini masyarakat kan semua sudah mencair nih, ya kiranya ini kalau memang itu nanti juga diambil, silakan dikawal. Perusahaan lain. Di perusahaan nih kok. Nah, dari pendatang. Perusahaan ini mana? Perusahaannya ya bikin deh. Tembak uang ya, tembak-tembak aja dah. Kirim uang, nah sudah, aparat sudah bergerak. Kesimpulannya Pak, silakan Bapak laporkan yang disampaikan Pak Ketua DPR.